Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Khalifah Sati Haji Muhammad Swadi Al-Waliyuddin pada channel Buya Pasama Timur di dalam Mangkong Majelis Zikir Ma'rifatullah. Hadirin pemirsa, jemaah serta yang seluruh jemaah dan salik yang ada dimanapun yang masih setia dengan channel YouTube Buya Pasama Timur ini. Di kesempatan kali ini kita akan kembali menayangkan muzakarah antara guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Ilwan Maulana Al-Khalidi dengan para jemaah yang kebetulan di kesempatan yang berbahagia ini sudah hadir di tengah-tengah kami perwakilan dari grup 1 dan grup 2, yang mana beliau ingin bermuzakarah langsung dengan guru mursyid kita. Dan pada kesempatan kali ini, untuk pertama akan kita saksikan muzakarah yang nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari grup 1, yaitu Bapak Ridho Rahman, yang alhamdulillah beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Hadirin pemirsa, sebelumnya marilah kita sapa dulu guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat atau lebih langsung lagi bagaimana nanti apa yang akan disampaikan dan apa yang dijabarkan oleh guru mursyid kita sama-sama menyaksikan. Untuk itu kepada Bapak Ridho saya persilakan. Terima kasih Khalifah yang beri kesempatan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya, Buya. Kami dari grup 1, khususnya dari saya sendiri dari Surabaya, saya dengan rasa terhormat diperkenankan, Buya, untuk datang ke sini. Insya Allah. Suatu kehormatan bagi kami, yang mana di dalam sering kita muzakarah banyak sekali kami dapatkan suatu pemahaman yang berkaitan dengan bagaimana, Buya, dalam kehidupan sehari-hari itu kita menyatakan Tuhan atau Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana Allah itu dalam diri kita, sehingga kami mengalami suatu permasalahan. Tidak ada rasa tajali itu pada diri kita, Buya. Mohon pada kesempatan yang mulia ini Buya bisa menyampaikan sekaligus memberikan wawasan bagi kami, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kita sebetulnya berhadapan dengan diri sendiri. Dikatakan berhadapan diri sendiri, marwah Allah itu adalah diri. Berarti di mana kita mengalami kesulitan dalam pemahaman, berarti itu kesulitan dari diri kita sendiri. Ya. Kenapa gitu? Tajalli Allah itu kodratnya diri. Nah, untuk menjadikan diri itu tajalli, kadang-kadang kita berpikir ini diri kita yang menjadi tajalli. Nah, kalau orang bicara kesulitan di jalan Allah, sebetulnya itu adalah kesulitan diri. Kalau kajian, kita yakin tidak ada kajian yang mempersulit diri kita. Nah, salah satu contoh. Kita ingin mendekat, bagaimana caranya menghampiri ketuhanan Allah dalam diri. Tetapi kita tidak bertajalli dengan kodratnya, tapi dalam suatu khuwatun insaniyah. Bagaimana kita memperkuat diri kita supaya yakin kepada Allah.
tanpa melalui tajalli diri. Ini yang menjadi hambatan Khalifah, terutama Pak Ridho sebagai pimpinan grup 1 ini. Kenapa? Kita harus mengetuk hati kita bahwasanya keinsanan kita ini, keumatan kita ini adalah sebuah keinsanan Allah. Contoh apa? Bersifat Allah pada diri, ternyata sifatnya Allah. Nah, kalau memang ini sifat Allah, kenapa kita tidak mengakui dengan mutlak? Nah, gitu. Berkodrat Allah dalam diri, ternyata kodrat Allah. Jadi kalau kita menuju pentajalian pendekatan diri kepada Allah, terutama berkendaraan diri. Ini yang diperintahkan dalam kajian man arafa nafsahu tadi. Kita lupa menghayati kalam hu-nya. Sesungguhnya pendekatan itu diadarkan kepada dirinya, bukan diri kita. Nah, apa susahnya kalau kita mengkalamkan kalam Allah ini melalui kodrat kita? Artinya apa? Ilmu kajian itu adalah alat tajalli, bukan alat penentuan mana diri mana Tuhan. Ini nanti mana diri mana Tuhan itu nanti, setelah kita ikuti dengan sami'na wa ta'na, nanti akan ketemu sebuah wujud yang berdiri. Nah, jadi kalau kita sudah jadikan kajian sebagai ilmu tempat bertajalli, artinya kita sudah bisa memisahkan. Nah, memisahkan kodrat ilmu sebagai tajalli, kodrat diri, hakikat Tuhan. Nah, kalau hakikat Allah adalah diri, pencariannya pasti melalui diri. Itu tajalli. Nah, kita perdalam ilmu tajalli dengan tidak kita melibatkan wujud diri kita di situ. Nah, begitu. Buya, itu sangat penting. Tapi Buya, kami sering memahami kajian Buya, yang mana Buya sering menyampaikan berwasiat Allah pada diri jasad ini namanya nurani atau diri Adam. Kemudian berwasiat Allah pada zat Muhammad rohani bagi kita atau bagi kami. Kemudian maujud Allah nyata pada diri atau pada batin kita. Itu sudah kami kaji Buya. Ternyata pada prakteknya itu Buya, itu mengalami hambatan. Nah, di mana supaya ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan Buya? Mungkin ada sekedar wawasan yang bisa bagaimana pentajalian yang sudah ada, sudah kita yakini kodrat itu di dalam diri kita Buya. Nah, kan ada 5 tajalli, di mana ketergantungan jasad kepada ruh. Itu sudah pasti kita lihat. Yang kedua, ketergantungan ruh berasal dari nur. Nah, ini adalah wasiat pertama Adam. Tidak ada nur, tidak akan hidup ruh, tidak akan hayat jasad. Nah, berarti sudah ketergantungan nih. Nurani. Nurani ini asal usulnya adalah dari zatnya Allah yang diberikan ruh oleh Allah bernama rohani. Nah, otomatis kita sudah melihat keberadaan nurani tergantung kepada rohani tadi. Ya, betul. Rohani atau insan diri ini tidak ada nyawa atau batin, tidak mungkin ada dia. Ya, tidak mewujud. Nah, begitu kita tenggelamkan kepada 5 kodrat ini, berarti kita menemui kehampaan. Setelah kita tenggelamkan, Allahu Akbar, akhirnya kembali ke asal yang 5 ini, dia akan mengalami suatu kekosongan. Ini yang dinamakan pertama adalah dinamakan batin. Ini yang dikatakan alam batin. Nah, dikatakan alam dinul. Nah, alam batin. Nah, di alam batin ini terjadilah suatu ibadah. Yang mana ibadah ini adalah dikatakan ibadah munajat
yang akan memohon kehadiran Allah. Melihat kehadiran diri dan kehadiran Allah di dalam ilmu yang dituntun. Nah, itu tajalinya. Nah, setelah kita bertajali dalam ibadah, kita mewujudkan lagi. Nah, apakah masih kita menganggap itu kemanusiaan kita? Berpikir lagi kita. Berarti ini adalah tajalli Allah dari ada menuju tiada, dari tiada menuju ada. Nah, satu poin, kita sudah kehilangan pengakuan. Nah, sampai kita mengalami 7 tingkat perubahan dengan ilmu hakikat ini dalam rangka melumpuhkan penguasaan diri kita. Nah, tapi apapunkah itu, pengakuan mutlak menjadi dasar utama. Kalau sudah dikatakan kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya, sudah siap, lumpuh satu. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya, sampai ke 7 sifat. Nah, 7 sifat ini dikembalikan menjadi diri, akhirnya batin, zat dan nur sudah bisa menjadi umat. Nah, itu sudah kita bisa saksikan dalam ilmu tajalinya. Tapi belum itu bertajali, ini mempersiapkan itu sangat menghadapi kesulitan. Sebetulnya itu aja. Setelah nanti sampai ke makom tajali, insya Allah kemudahannya sudah tinggi. Luar biasa Buya. Kemudian Buya, setelah kita memahami dari uraian itu, jelas-jelas sudah nyata diri Adam atau jasad nurani ini. Ya, kemudian kalau sudah kita memahamkan, ternyata yang beribadah itu Muhammad ya Bu ya. Maka nyatalah wujud Allah dalam batin kita. Nah, kemudian pada saat sudah ini dari nurani menjadi dari nur menjadi ayan karajia, kemudian zat Muhammad menjadi ayan sabita. Kemudian bertajali lagi diri yang dinamakan al-haqullah atau berhayat Allah. Apakah itu bisa dikatakan fana di situ Bu ya? Sebetulnya ini banyak umat salah mengertikan makna fana. Iya betul ya. Fana itu sebetulnya sebuah nilai kodrat. Apabila kodrat ini tidak tersentuh dengan kodrat kemanusiaan, nur zat batin, itu sebetulnya kodrat fana. Maka dikatakan fana filah. Jadi bukan fana itu kita nggak sadar. Cuma fana filah ini ada yang digugurkan. Nah, fana itu ada 4. Fana fil as, fana fil il, fana fil asma, fana ul akbar. Hilang perasaan pendengaran kemanusiaan. Hilang pandangan kemanusiaan. Hilang kehidupan kemanusiaan. Dan hilang penguasaan diri kemanusiaan. Sebetulnya itulah fana. Fana itu leburnya kemanusiaan, lahirnya keinsanan. Insan ini sudah seperti 3 kodrat. Jadi kalau dikatakan diri yang fana, bukan diri yang tidak sadar. Diri fana ini adalah diri yang tidak berurat, tidak berdarah. Itu namanya fana. Nah, kalau zikir menuju fana, solat menuju kusuk. Menuju fana itu bukan kita tidak sadar, tapi lebih sadar lagi, tetapi di alam fana. Nah, ini yang dikatakan fana. Nah, ini baru Bu ya. Ini jadi salah pemahaman itu yang kadang-kadang akhirnya membuat semacam kekeliruan ya Bu ya. Jadi kalau saya menyimpulkan tadi, hilangnya diri sifat kemanusiaan bergantikan dari sifat keinsanan dan ketuhanan itu ya Bu ya. Kalau lebih dalam lagi diri iksan itu ya Bu ya. Kemudian Bu ya, melangkah lebih jauh supaya apa? Terutama saya pribadi Bu ya, dengan adanya penjabaran seperti itu, paling tidak saya lebih memahami, bahkan mencoba untuk dalam rangka bagaimana ini masa berkeinsanan atau tajalli Allah dalam diri saya Bu ya. Kemudian pertanyaan saya, kalau sudah menginjak itu, bagaimana yang Buya sampaikan bersifat Allah pada sifatnya
dan bersifat Allah pada zatnya, sehingga bisa kita hubungkan dengan diri kita, Bu. Nah, Penjelasan, jadi begini. Bu, ya. Sifat itu dia punya makom. Ya. Makom yang dihalalkan oleh Allah yang diwasiatkan ada 3. Makom Rabbani, makom rohani, dan makom nurani. Ini makom. Nurani akan lenyap kepada rohani, rohani akan lenyap kepada batin. Ini sebetulnya makom. Ya. Tetapi ada peningkatan pemahaman nanti bahwasan di makom itu ada terjadi kerahasiaan Allah. Nah, ya. Ketiga kerahasiaan Allah. Sirha pada nurani, nurani, sirhi pada rohani, sirhu pada rabbani. Mana batin-batin keakuan Allah? Kenapa Allah bilang nur itu adalah nurullah? Tapi dalam iman menjadi nur Muhammad. Nah, kan? Nah, ini ada sirhanya. Sir pada kodrat. Nah, begitu juga dengan sirhi. Ada rahasia hidup dalam hidup. Berarti batin ini ada sirnya. Nah, zat ini. Begitu juga sirhu. Kerahasiaanku. Nah, ini nanti akan kita capai dalam tingkat pemahaman. Gitu, tingkat pemahaman. Sama dengan ruh. Hayat Allah pada dirinya. Itu dinamakan ruhu. Nah, hayat Allah pada Muhammad, ruhi. Nah, tapi ayat Allah pada Adam tidak pernah disebut ruha. Disebut dengan kodrat. Nah, jadi kalau dikatakan pemahaman ini harus ditingkatkan, ini memang harus menjadi kenyataan Allah. Nah, inilah yang kita capai. Makanya dibutuhkan keikhlasan yang paling tinggi oleh manusia itu sendiri. Mana dia harus melebur kemanusiaannya untuk mencapai keinsanan dirinya. Makanya ada ilmu-ilmu tajalli hakikat, tarikat marifat. Karena dibutuhkan keikhlasan yang paling tinggi. Nah, gitu. Jadi kalau kami boleh menyimpulkan, Bu, ya, ternyata kalau sudah lebur sifat kemanusiaan tadi, ya, tergantikan sifat keilahian atau ketuhanan itu, berarti itulah disebut tajallullah pada diri itu, ya, Bu, ya. Iya. Kemudian, Bu, ya, setelah dalam proses tajallullah atau bertajalli Allah pada diri itu, maka akan kita pahami sirnya atau tajalli sirullah seperti itu, ya, Bu, ya. Iya, kita akan meningkatkan pemahaman tauhidnya ke situ. Pemahaman tauhid. Tapi selagi jamaah itu tidak membuka diri kepada Allah, ini suatu kesulitan. Kalau kita bilang wazohiru wal batin, fungsi jasad zohirmu untuk memperlihatkan yang batin. Nah, gitu. Kita lihat dulu kesiapan daripada iman ilmunya. Kita lihat kesiapan dari iman ilmunya, goyang nggak? Karena kelamaan jadi keinsanan. Nah, ya, kelamaan menjadi sebuah insan. Akhirnya begitu diangkat derajatnya, dia gamang. Agak gamang begitu. Karena kita angkat derajat kemanusiaan dia menjadi kepada derajat ketuhanan. Contoh, dia selalu menikmati penglihatan, menikmati pendengaran, perkataan, hidup. Tiba-tiba kita buka kodrat sebetulnya, ikhlas nggak kamu? Yang kamu amalkan itu menjadi haknya Allah. Ya, gitu. Berarti harus ditingkatkan sifat pemahaman dulu. Iya. Ya, ini menarik sekali, Bu. Jadi sudah ini mengerucut, Bu, ya. Jadi apa yang kita pahami bersama itu
Ternyata inilah jawabannya Buya. Kemudian Buya, tadi Buya menyampaikan bahwasanya jamaah itu harus mempersiapkan ya Buya ya. Iya. Nah, artinya begini Buya. Kalau dalam diri kita makom atau katakanlah mewujud Allah pada diri batin, nyawa itu kan suatu makom Buya. Bagaimana kalau tidak kita persiapkan ini? Artinya tentunya tidak akan bisa, karena tajallut ketika kita ikhlas bahwasanya diri kita nyata hayatullah. Kita ikhlas bahwa kudrat Allah, kudratu kudrat Allah semata. Irada Allah, iradaku, irada Allah semata. Nah, disitulah mungkin kita mempersiapkan yang dimasukkan tadi Bu ya, makom tadi Bu ya. Mungkin seperti itu penjelasan, mohon ditambah lagi Bu ya, biar kami jelas. Ya, memang begitu. Kalau memang rahim makumullah. Nah, itu. Nah, berarti wahai umat tempat Allah bermakom. Iya. Nah, kalau makom Allah berarti kita harus mengenal hakikat diri atau diri yang hakikat. Nggak mungkin Allah bersekutu dengan kulit, daging, urat dan tulang. Tapi kalau kita buka mana kulitmu yang sebenarnya, mana dagingmu yang sebenarnya, tulangmu sebenarnya, uratmu yang sebenarnya, yang hakikat batin itu ada. Nah, itulah yang dipersiapkan. Nah, contoh nyawa. Kalau nyawa ini masih kategori ruh yang bisa hidup, bisa mati, berarti ini pasangannya jasad. Makom ini belum siap untuk digulirkan kepada hakikat. Kenapa? Karena hayat yang dia pakai tidak memandang hayun dan qayyumnya. Hayat dia itu memang hayat sendirinya. Padahal itu hayatullah. Nah, cuma kita ini siap nggak menjadi kehidupan Allah? Ya, jadi ternyata kalau sudah kita sifat kemanusiaan lebur ya, kemudian Allah sudah bertajali atau bermakom dalam diri batin kita. Itukah yang disebut dalam surat An-Nas Bu ya, ilahin nas, bahwa Allah masa berkinsana pada diri kita gitu Bu ya. Ya. Tapi syaratnya kan begitu. Iya. Rabb qul a'udzu birabbin nas. Rabbi. Sudahkah dalam pengetahuan belajar ini Allah sudah memiliki kekuasaan dan merasa dikuasai Allah? Nah, dan apakah kita sudah mengaku tajalli Allah dalam sifat al-maliknya itu menuju ke dalam alam dirinya? Dan apakah setelah itu dia menerima keberadaan Allah dalam wujud zahir adalah perumpamaan dari sebuah batin? Tentu harus kita tuntun dan membuka diri. Kenapa? Dari 3 penguasaan Allah menghadapi 3 kodrat yang batil. Ini juga harus tahu bagaimana bertajalinya. Min syarril waswasil khannas, gugur. Allazi wasufi sudurinas, gugur. Minal jinnati wan nas, gugur. Yang tinggal siapa? Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini yang dikatakan la maujudun illallah. Berarti jelas sekali Bu ya, ketika sudah malikin nas itu bangkit ya Bu ya, dalam diri kita. Jadi entah itu disebut kodrat rohani, jasmani atau Adam, kemudian dari nurani atau disebut jasad dan batin Allah itu sudah bangkit. Kemudian dari ini maka yang batil itu akan sirna Bu ya, akan gugur Bu ya. Karena sesuai dengan itu sudah, karena yang berkuasa malikin nas tadi Bu ya. Iya. Jadi pemahamannya begini. Ya gimana Bu ya? Sama dengan kita mengkaji wujud alif. Kalau kita mengkaji alif, berarti bernama dia alam batin setelah 3-3-nya ini dikaji. Ba, alif, sin. Ya. Nah,
Ba sukun kosong, alif sir wujud yang tak terlihat, sementara sin adalah hayat yang kelihatan. Nah, sementara kalau kita seperti kaji alif itu, mana tempatnya dan bagaimana kita membuat alif, tentu terbuat titik dulu. Ya, betul. Berarti yang dahuluan tempat, bukan alif. Nah, tempat. Yang kedua mau bikin alif, titik dulu, karena akan terletak di atas kertas. Setelah kita garis lurus, terjadilah alif. Maka bernama alif. Kenapa dia bernama alif? Karena yang dua lagi ini masuk, terbawa ke dalam itu. Ini yang menjadi kolbi, batin yang menjadi wujud. Ya kan? Yang terlihat menjadi nur. Inilah ba alif sin. Baru dia bernama alif. Nah, bagaimana dengan surat An-Nas? Ada Rabb, ada Malik, ada Ilah. Kalau Ilah yang naik, nah, ingat bagaimana posisi Malik. Bagaimana dengan posisi Rabb? Pasti sama. Dia juga ikut. Ya. Rabb ikut Malik, Malik menuju Ilah, Ilah berbentuk Nas. Kan gitu? Iya. Nah. Selama ini kan kajiannya belum sampai ke situ. Enggak, maksud saya harusnya dalam kaji tauhid jamaah itu arif. Makanya muslim tertinggi itu adalah muslim arifin. Bukan muslim muksinin. Ya kan? Arifin itu begitu arifnya. Oh, kalau kita ragu, inilah gunanya mursyid. Tapi dalam pencarian Tuhan ini, kita selalu bermuzakarah. Nah, semua muzakarah pendapat tadi dihimpun jadi satu, dijadikan sebuah kotak. Gagal kita. Nah, inilah gunanya. Ya kan? Nah, akhirnya menemuilah ke jalan mursyid. Dipertanyakan lagi. Nah, ya. Setelah itu berupa suatu pemahaman, barulah kita dilihat kepantasan pemahaman untuk diberangkatkan bertajali, Pak Rido. Siap, ya. Nah, kalau pemahaman ini belum, tajali nggak bisa. Contoh sekarang, saya bilang, tadi apa kata? Nurani bagi Adam, jasad bagi diri. Tajalinya apa? Kita harus melihat bagaimana proses nur ini mewujud menjadi jasad. Bagaimana proses nur mewujud dari zat. Dan bagaimana proses zat mewujud dari batin. Dan bagaimana wujud batin mewujud dari sir. Dari wujud. Dan bagaimana adanya wujud di dalam sukun. Dan itu harus terlihat dengan nyata dalam ibadah pensaksian. Tetapi kalau ayam ini ibaratnya datang mau masuk kandang, apakah si dohir ini sudah mutlak atau dalam keraguan? Maka dikatakan Al-Baqarah ayat 2 itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maksudnya kitab itu kita. Iya, kitab diri. Masihkah kamu ragu-ragu dengan dirimu gitu? Ini kitab Allah yang akan dibaca oleh seluruh alam. Tapi kita tidak siap menjadi kitab yang akan menjabarkan kitab Allah yang hidup ini. Kitab Allah yang terdengar salat. Nah, kita ini sudah siap belum memberikan syiar, membawa sebuah marwah Allah dalam kitab diri. Dilihat jasad itu adalah kitabul wa'di. Ini kitab yang telah ditetapkan. Nah, dilihat diri bentuk wujud rohani, kitabul taklif. Nah, inilah yang bertajali, berpindah-pindah. Gitu. Jadi mudah-mudahan
kita bisa jamaah ini berpikir ini sangat dibutuhkan keikhlasan diri. Karena kalau ada kita terdengar nama Allah itu, pikiran kita sudah melebihi segala sesuatu dan meninggalkan diri. Ini adalah bahasa batin umat Islam rata-rata. Asal sebut nama Allah, itu dia telah meletakkan nama itu jauh di atas dia. Padahal alif itu memerintahkan mengumpulkan ke dalam. Mengkerucut kaji itu bukan mekar. Sahadat menyatu, sahadah langsung, ahad jadi satu. Jadi bagaimana kita mengkerucut menjadi satu, sehingga kita siap mendirikan dan memulangkan kembali kodrat diri kepada wujud. Wujud alif tersirat, kodrat alif tersurat. Nah, ini ketemunya gimana? Sementara kalau soal lam dengan mim, dia sudah menyatu sebagai kodrat maujud. Sementara alif terpisah dari lam mim adalah wujud. Wujud dan maujud. Alhamdulillah. Nah, Iya. Jadi kalau yang Buya panjang lebar itu, alhamdulillah Buya terasa betul ketika kita berdialog interaktif itu. Karena pemahaman ini kalau tidak kita simpulkan dari penjabaran itu, maka di dalam grup kita sendiri pun mengalami ya stagnan ya Buya. Tidak bisa meningkat kajian ini. iya, Iya. betul. Jadi kembali lagi Buya sampaikan tadi, masih ada waktu ini? Nah, terus. Ya. Jadi Buya mengatakan tadi wujud dan maujud. Nah, ketika kita sudah memahami ini, sudah bertajali diri tajali Allah pada diri kita, kemudian kita bisa seperti Buya sampaikan tadi, sahadat menyatukan, sahadah menyaksikan, ahadah langsung menjadi satu. Jadi proses ini akan berlanjut pada permaujudan itu betul-betul nyata, jadi bahwa kita adalah betul-betul wajibul wujud Allah, seperti itu Buya ya. Ya. Nah, itulah dia. Jadi kalau kita berdiri dalam posisi amanah ini susah. Ya, gitu ya. Tapi kalau kita sudah berdiri pada kodrat ilmu, tidak ada yang mustahil. Semua terjadi. Nah, sekarang saya contoh pertanyaan begini. Kalau bapak kita diganti, kira-kira mau nggak? Iya. Pasti kita nggak mau. Iya enggak ya. Ya kan? Kenapa? Karena kita sudah mengakui segalanya. Tiba-tiba bapak kita ngaku dia maujudullah, dia telah menyerahkan dengan apa yang kita kaji. Terus tanya anaknya, kok anaknya nggak mau ngakuin? Buktinya apa? Loh, bapak sekarang nggak kembali, sudah sama Allah. Iya. Berarti sempurna kembalinya. Iya. Nah, kita tanya lagi anaknya. Waduh, berat. Kalau berat ini, sakaratulnya parah. Nah, karena Allah nggak memaksa, tapi barang siapa yang tidak ikhlas, dia akan terpaksa. Inilah siksaan sakitnya sakaratul maut. Allah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Muhammad di dalam dirinya karena dia tidak mengakui adanya Muhammad. Caranya gimana? Dia tidak mengakui nur itu adalah diri dia sebagai hayatnya Allah. Nah, begitu juga dengan rohaninya. Dia tidak mengakui bahwasan rohaninya adalah zatnya Allah. Dipanggil juga nggak mau, kan gitu. Akhirnya nekatlah Rabbani menembus. Kenapa nekat?
Karena apa yang didirikan di surat An-Nas ini, ya, ingkar dengan kodratnya, tidak pernah kita menyesuaikan diri dengan ilahi nas tadi, akhirnya penguasaan ini akan beralih. Disinilah kesulitan itu akan terjadi. Ada penguasaan ini diambil alih oleh nafsu, oleh akal, oleh makhluk dan segala macam. Ada juga yang dikuasai oleh pendapat macam-macam. Makanya malaikat mungkar nangkir bukan bertanya siapa Tuhan, tapi siapa yang menguasaimu. Man rabbuka. Padahal kita sudah diajar ini. Kuncinya menjawab. Katakan aku yang menguasaimu. Kan sudah disuruh tuh. Qul a'udzu birabbin nas. Jawaban sudah ada. Tapi prakteknya tidak pernah dikuasai oleh itu. Nah, disinilah saya pernah mengkaji tadi. Apa kaitannya, keistimewaannya juz amma itu? Kan gitu. Nah, kita sudah paham kalau yang dikatakan amalan terpendek itu adalah manusia, juz amma. Nah, apa amalan yang paling sempurna, amalan yang paling terakhir, An-Nas. Nah, itu. Seperti saya bilang 37 surat yang dinamakan surat juz amma, yang bersifat surat pendek dan surat berkodrat itu 37 surat. Diawali dengan surat An-Na'ban, yaitu surat batin, kodrat batin, An-Naba, gitu. Mana batin mutlak itu? An-Naba, saya batin mutlak, kan begitu. Nah, apa wujudmu? Itulah An-Nas. Nah, mana hijaiyah? Inilah kodrat. Mana harfiah? Itulah watak. Nah, itu. Iya enggak? Kemudian Bu ya, pada kesempatan ini biar kami memahami yang dimaksudkan Malikin Nas atau yang menguasai kita. Karena kita kaitkan dengan kudrat Allah, kudratku, kudrat Allah semata, iradahku, iradah Allah semata, atau hayat Allah, hayatku, hayat Allah semata. Ini kaitannya kan berkaitan dengan af'al Allah Bu ya, atau bahwa Allah yang berbuat, bahasanya kalau sudah kita menyatakan bahwasanya kita adalah permaujudan atau wujud sifat Allah, nyata ini perbuatan Allah. Kaitan dengan dalam Al-Qur'an Bu ya, wa ma yaf'alun wa hum yus'alun. Aku tidak bertanya apa yang ku perbuat, artinya af'alku kata Allah ya Bu ya. Kemudian nah, ketika engkau yang berbuat itu, maka aku tanya, seperti itu Bu ya. Iya. Jadi kita harus banyak belajar ilmu tauhid ini. Iya, iya. Terutama dari sisi pembacaan hakikat dari Al-Quran. Ilmu rububiyahnya. Nah, ilmu uluhiyahnya. Itu memang harus dipelajari. Karena Islam itu tidak akan sempurna kalau fiddin dengan sifat wujud daripada fiddin ini tidak selesai dalam sholat. Kalau ini tidak dikaji sampai ke huluhiyahnya, ini kita nggak bakal ketemu ini. Iya, karena dasarnya tidak kuat. Tidak kuat sama sekali, gitu. Jadi mana pengawal Tuhan dan mana pengawal diri tadi, uluhiyah tadi. Nah, tapi kita menyenangi daripada rububiyah. Nah, makanya pembacaan itu akan menjadi lemah. Hadis itu akan juga jadi lemah. Kenapa? Daya tampung ilmu rohani kita rendah. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa menghidupkan rohani. Nah, sekarang tiba-tiba kita belajar tauhid. Biasanya belajar ma'rifat, ma'rifat pun nggak di Tuhan yang diakui, ma'rifat diri. Ya. Nah, jadi itu. Menurut saya himbauannya seperti itu. Mudah-mudahan lah
sami'na wa ta'nanya ditingkatkan, Insyaallah, ya, ya kan? Ditingkatkan. Karena tidak ada orang sudah lama belajar dengan baru lama belajar itu berbeda, itu tidak bisa. Kenapa? Ini masalah faktor pengijabahan Allah. Ya, kalau pengijabahan Allah itu penuh dengan kehendak. Bisa jadi orang yang baru itu lebih dibuka oleh Allah daripada orang yang lama. Dan satu lagi, di dalam belajar ilmu tauhid tidak dituntut kebisaan dan kehebatan. Kenapa? Itu tidak mungkin ada kecuali telah dibukakan ijab paham. Kalau ijab pemahaman itu sudah dibuka, itu pun lihat kebenaran kita dulu. Niat dan nawaitu kita kepada Allah. Kenapa kita sampai memahami hakikat Allah ini? Apakah karena sejak YouTube Buya Pasaman Timur ada, atau daripada lebih baik kan gitu. Nah, kembali ke diri kita. Kalau niat kita ini memang afdol dan lumrah dan memang hakikatnya sudah diizinkan Allah, pelajaran ini enggak sulit. Kalau Allah yang dicari. Nah, gitu. Contoh kita dari sini mau ke Monas. Kita mau ke Monas, tapi yang kita lihat lampu kelap-kelip kiri kanan. Akhirnya motor kita kemana nih? Motor kita kemana? Nah, ujian Allah ada pada tempat yang lebih baik. Di jalan Allah itu ada ujian. Apa ujian? Rasa dan keindahan. Itu ujian. Ini perlu berharga ini. Rasa dan keindahan itu ujian. Yang penting ibtiqo madatilah, tujuan akhir itu yang perlu dipertahankan, itu aja. Insyaallah. Kalau boleh yang terakhir Buya, tadi Buya berkaitan dengan niat ya Buya ya. Iya, niat. Karena niat itu menentukan sekali. Menentukan Buya. sekali. Jadi kita bisa memahami mana yang hasrat, mana yang niat. Mohon dijabarkan Buya, biar kami bisa mempraktekkan dalam kehidupan Buya. Kalau hasrat itu lebih cenderung kepada suatu iktikad. Tapi kalau niat itu suatu tujuan yang wajib tercapai. Gitu. Wajib tercapai. Wajib tercapai. Artinya niat harus ada perbuatan ya Bu ya. Dia gini. Niat wajib tercapai kepada tujuan. Siap. Tiba-tiba tergendala dengan kodrat. Nah, ini akan mudah ini. Karena niatnya udah nyebrang dulu. Nah, sama kayak orang berdosa. Dia berniat ingin mencopet atau membunuh, tapi nggak kejadian. Tapi niatnya tetap sampai. Dosa tetap terjadi, meskipun nggak jadi bunuh orang. Bertuhan juga begitu. Kalau dikhawatirkan dalam belajar kamu meninggal, tapi niatmu sudah sampai. Dan itulah yang akan datang menjemputmu. Siapa engkau? Akulah niatmu. Ini kan? Iya, situ ya. Iya. Yang kita khawatirin mencari Tuhan tanpa niat. Nah, itu. Insya Allah. Asal-asalan. Insya Allah. Iya Buya. Buya, saya kebetulan ini mewakili dari grup 1 Buya. Ya, jadi mohon kiranya Buya berkenan memberikan nasihat khususnya grup 1 dan grup-grup yang lain Buya. Barangkali bermanfaat buat saya dan jamaah saya di grup 1 Buya. Mohon nasihat yang sangat kami harapkan Buya. Iya. Nasihat saya terutama ke grup 1. Tolong, ini adalah makom pencarian tauhid tentang Tuhan. Jadi pengkajian tentang ilmu tauhid ini, ilmu ketuhanan,
jangan kita mempersekutukan pemahaman dengan pemahaman amaliyah. Nah, tuh. Yang kedua, amanah saya, tolong tingkatkan imanmu di dalam berilmu. Karena itu yang bisa mendampingi pencarian. Tingkatkan imanmu dalam berilmu. Namanya apa? Iman ilmu. Jangan dibalik. Kalau ilmu iman belajarnya ke musola. Tapi ini belajar iman ilmu. Insya Allah. Gitu. Demikian Pak Khalifah, terima kasih kami sampaikan. Kami diberi kesempatan untuk muzakarah khususnya pada malam hari ini, dan kami merasakan betul manfaatnya. Bahkan dengan bertemu Buya itu suatu apa ya, gak bisa dikatakan, bisa disampaikan Buya. Amin. Luar Ya Allah, biasa. amin, Jadi apa yang Buya sampaikan itu berasa betul, dan mudah-mudahan insya Allah apa yang kita munajatkan malam ini bisa juga diterima, dan bahkan barangkali dari grup lain bisa datang ke sini, jadi bisa pemerataan. Amin. Demikian, Amin. Pak. Insya Allah. Saya kembalikan Pak Khalifah. Terima kasih. Insya Allah. Alhamdulillah. Insyaallah Pak Ridho, semoga apa yang diniatkan tadi semoga dijabah Allah, dan dalam rangka menuju dan mengharap ridhonya. Baiklah para hadirin pemirsa sekalian yang selalu setia dengan channel YouTube Buya Pasaman Timur. Demikianlah tadi kita saksikan bersama-sama mujakarah yang luar biasa sekali, dari pertanyaan dan penjabaran oleh guru mursyid kita, dan ditanyakan tadi oleh saudara kita dari perwakilan grup 1 yaitu Bapak Ridho. Kiranya itulah yang bisa kami tayangkan pada kesempatan kali ini. Saya Khalifah Sati Haji Muhammad Suhadi Al-Walidin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.